tidak bekerja lagi. Fayabqa kasayyarati al-musri'ati finhidarin bila sa'iqin. Seperti apa orang-orang yang nganggur itu? Diibaratkan seperti mobil ya, yang berjalan cepat, kasayyaratil musri'ati finhidarin bila sa'iqin, ketika dia menjorok ke kejorokan, apa namanya jorokan tuh? Jorok apa bahasa Indonesia jorok tuh? Iya, jorokan lah, jorok. Ya menurun gitu. Iya. Iya, jadi seperti kereta mobil yang sedang cepat di di jorokan tanah gitu, jorok menurun itu bila sa'iqin, tanpa supir, seperti kayak mobil ya menjorok ke bawah tanpa supir. Tajnahu dzatal yamin wa dzatal shimal, dia akan berbelok-belok ke kanan dan ke kiri, akhirnya menumpuk pohon besar. Itulah, jadi artinya kita akan terseret ke bawah ya, tanpa supir, tanpa kendali, akhirnya ya belok kanan, belok kiri, tidak terkendali. Yauma tajidu fi hayatika farahan, pada suatu ketika engkau menemui kekosongan dalam hidupmu, tidak punya aktivitas, tidak ada kegiatan-kegiatan, tidak ada pekerjaan-pekerjaan, nganggur ya. Fi hayatika faragan fatahayya hinaha lil hammi wal ghammi wal fazai, maka bersiap-siaplah kau akan menghadapi kegelisahan, kecemasan dan ketakutan. Orang nganggur itu segala macam perasaan muncul ya, rasa cemas, rasa takut ya. Jangan dikira lalu orang-orang yang santai diam itu enak. Saya seringkali dan menjadi standar ketika ada orang sedang mengalami gangguan psikologis, apakah itu trauma, apakah itu kecemasan, apakah itu kegaduhan ya, kemarahan, kesedihan karena suaminya berselingkuh, atau karena kematian anaknya, atau juga menghadapi penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan sebagainya. Saya mengatakan bahwa yang paling efektif adalah untuk mengurangi rasa sakit itu kita alihkan. Kalau sakit gigi jangan dikucel-kucel, aduh sakit, tambah sakit. Alihkan penderitaanmu itu dengan kegiatan-kegiatan lain, mengalihkan perhatian. Rasa sakit kita juga akan berkurang. Jadi kalau ibu-ibu lagi sakit gigi, nggak usah dikucel-kucel sambil berkeluh kesah, aduh sakit, tambah sakit. Masih mendingan cari sapu, lantai di sapu, gombal-gombal yang kotor dicuci, yang sudah kering disetrika, bikin masakan yang enak-enak buat suami, dengarkan lagu-lagu Celine Dion, atau baca Al-Quran, atau cari tasbih, diputarkan sehari-hari, saprotole. Nah, dengan kesibukan semacam itu, dengan metode mengalihkan perhatian, rasa sakit kita akan berkurang. Bahkan kita lupa sama sekali tidak merasakannya. Fokus, terkonsentrasi, itu saja yang jadi persoalannya. Jangan biarkan kita tenggelam dalam kekosongan, sangat berbahaya sekali. Termasuk juga gelombang-gelombang negatif yang mungkin ada kiriman kepada diri kita, katakanlah sihir, santet dan sebagainya. Bagi yang percaya ya, yang tidak ada masalah, bahwa kiai nggak bisa disantet. Kenapa? Karena sibuk banyak berpikir.
Sebagian juga nggak bisa disantet. Kenapa? Karena sibuk ngurusin rakyat. Dari orang yang sibuk nggak bakal kena santet. Udah nggak usah pakai jimat lagi, yang sibuk aja dah. Ya. Jimatnya kesibukan. Habis kerja ini, yang lain lagi kerjaan. Dan kita dalam kerja itu harus selalu meningkat, bukan menurun. Makanya wa idza faragta fansab. Kalau sudah selesai pekerjaan kamu rampungkan, bukan santai, tapi bekerjalah semakin keras lagi. An-nasab itu artinya bekerja keras sampai secapek-capeknya. Saya ingin mengatakan pada ibu-ibu khususnya, sesungguhnya enak jadi orang kaya atau enak jadi orang miskin? Jadi orang kaya. Mari kita lihat orang kaya yang namanya Wakaji Carmun. Sawahnya itu 80 hektar. Pembantunya, bujangnya itu 26. Meja makannya 4 meter kali 8 meter. Segala masakan ada di atas meja. Dari mulai sambal goreng, dendeng, bergedel, otok-owok, encerot, keripik, kerupuk, opak, lantak, rengginang, semuanya ada. Berapa meja makannya ukurannya, Bu? 4 meter kali 8 meter. Dia kaya. Yang ngurusin sawah sudah ada. Yang ngurusin kebun-kebun dia sudah ada. Yang nyupir ada. Yang masak ada. Dia nganggur. Apa yang terjadi? Ketika akan mengambil sate, ditampak tangannya gini rapine. Wis bosan urip takak. Apakah engkau sudah bosan hidup? Kenapa sih? Kan kamu darah tinggi. Ketika akan ngambil sambal, juga dihalang-halangi oleh istrinya. Kalau mau modar lah, tapi jangan sekarang. Apa sih? Kamu kena makronis kan? Sampai ketika akan minum teh tubruk, tinggal seruputnya saja. Mau seruput ke bahasa Indonesia apa? Tinggal seruputnya saja. Diambil gelasnya oleh istrinya. Kak, kalau mau mati ya mati, tapi tolong jangan hari ini. Katilnya lagi dipakai. Katil itu keranda ya, keranda bisa dipakai. Kenapa sih? Kamu kan kencing manis. Jadi ternyata punya sawahnya berapa tuh? 80 hektar. Pembantunya 26, meja makannya 4 dan 8. Ternyata tidak bisa makan apa-apa. Apa yang dimakan? Hanya nasi putih, itu pun ditakar. Dan minumnya pun air putih. Ternyata makanan di atas meja yang begitu mewah, yang menikmati adalah bujang-bujangnya. Jemblem tapi bujang. Majikannya kurus kering. Jadi enak jadi Wakaji Carmun, tak enak jadi bujangnya. Itu adalah realitas sehari-hari.